Oke deh, kita lagi ada di Darawolong ya. Kita beli martabak yang harganya cuma goceng satu buahnya. Bisa dibilang ini martabak yang paling murah ya yang ada di area Kosambi Lagasari. At least setahu kita. Nah sekarang kita mulainya ini kan dari Darawolong. Tentunya masih berada di wilayah jangkauan Karawang Side B ya. Nah ini kita OTW motoran lah ya, kita apa ya, bingung sih sebetulnya kita mau kemana. Jadi kita motoran ya, menjelajah pedesaan aja lah ya. Wah ini jembatan ngaco ntar kita mau kemana nih? Bingung-bingung, kita lewat sana aja. Nah, ini dulu sebelum ada jembatan kita lewat jalan sini guys. Nah, jadi kita lewatnya tuh muter ya. Nah, ini sebelah kiri kita biasalah ya, anak Sungai Citarum. Sampai Cikampek sih itu. Nah, ini tapi sayangnya kalau malam di sini kayaknya gelap deh. Karena nggak ada lampu penerangan jalan ya. Tapi untuk siang-siang kayak gini, sekarang itu kan sekitar jam 2 siang nih. Ini panas banget sih sebetulnya. Cuma karena kita ada di area pedesaan ya, pesawahan, jadi sangat go green. Nah ini cocok nih, tempat nongkrong, tempat mancing, ataupun tempat kalau bulan puasa tuh ngabuburit. Kadang kita suka kesini sih karena tempatnya tuh cozy guys. Nah ini go green banget sih pokoknya di sini. Dulu lewat sini nih sebelum ada jembatan yang dibangun ya. Nah ini lewat sini nih, lewat jalan setapak di tanggul irigasi. Ini masih ada di area Darawolong sih. Dan kalau habis hujan tidak disarankan ya lewat sini. Karena pasti akan jeblok sekali, nggak ada jalan sih kalau di sini kalau pas hujan atau habis hujan. Ini karena kita jalan sini karena cerah aja. Tapi kita tentu ya nggak bisa menyarankan lah untuk lewat sini malam-malam ya. Di atas jam 8 malam aja kita ngeri sih. Pertama biasanya tuh banyak aprel, banyak hewan-hewan malam tuh yang suka masuk ke mata gitu, yang suka menyerang wajah gitu ya. Dan yang kedua tentunya di sini gelap gulita. Tapi kayaknya kalau buat pacaran di sini oke deh. WK. Karena di sini tuh ini ya kebun gitu, kebun kosong sih. Iya ya, kayaknya kalau untuk maghrib di sini pacaran boleh nih sampai Isya nih, kayaknya cocok nih. Buat para ABG pacaran di sini oke nih. Itu obrolan 18 plus lah, jangan ditiru lah. Nah ini jalanannya tuh setapak guys, sempit ya. Tapi kalau untuk mobil sih kayaknya masih bisa. Cuma ya itu dia tuh, banyak tumbuhan yang menjorok ke jalan ya. Nah, ini juga oke sih kalau buat pemancingan. Biasanya di sini banyak tuh ya orang-orang yang mancing gitulah. Mancing mania, mantap. Dan untuk ngabuburit juga oke sih. Ini tempatnya go green. Tuh. Kadang kita suka kesini sih kalau misalkan lagi stres gitu. Lagi banyak masalah, banyak pikiran secara psikologi, lagi galau lah gitu. Lagi mumet, bisa kita kesini nih. Cuma lihat air doang juga udah cukup menenangkan. Ada. Nah enaknya tuh kalau motoran di area perkampungan tuh ya kayak gini nih, jadi nggak ada suara bising lah gitu. Dan anginnya tuh masih oke. Ya, berangin ya, sekarang windy. Jadi meskipun sekarang tuh sekitar jam 2 siang ya, panas-panasnya sih. Tapi karena ada angin sih yang berhembus gitu dari samping geboy-geboy. Jadi enak gitu. Jadi panasnya tuh nggak kerasa gitu. Ya ini oke sih tempat kayak gini ya. Kalau nggak hujan. Dulu kita sering sih lewat sini. Cuma buat healing nggak jelas lah gitu. Nah, tapi sekarang kita udah jarang ya. Tapi nanti kita kayaknya akan bikin konten lagi deh di jembatan itu ya. Tempat
nongkrong sih cozy gitu, asik lah pokoknya. Nah ini juga kalau malam ini nih gelap gulita nih. Nah, sekarang kita apa ya? Kita akan nyari beras lah ya. Tapi kita akan beli berasnya eceran aja lah. Mudah-mudahan ada ya. Biasanya kalau di perkampungan tuh beras tuh ada nggak ya? Kayaknya sih ada. Kalau di perkotaan kan warung Madura gitu ya kalau eceran. Kalau perkampungan sih kayaknya warung biasa kayaknya ada kayak. Jadi kita akan cari beras nih. Soalnya stok beras di tempat kosan kita udah habis guys. Nggak tahu deh harga beras sekarang naik apa enggak ya. Tapi kita sih nyari yang ada yang 10.000, ada yang 11.000 tuh per liter beras. Tapi nggak tahu deh kualitasnya bagus apa jelek tuh yang 11.000 atau yang 10.000. Tapi kita coba aja makanya. Kita akan cari aja dulu ya, nanti di depan barangkali ada nih yang jualan beras nih. Jadi meskipun Karawang ini lumbung padi, ya tetap aja kita harus beli beras. Dan harganya juga nggak murah juga bro. Ini go green banget sih ini. Cuma seperti biasa lah ya, yang disayangkan dari jalan perkampungan itu jalan lebarnya tuh nggak lebar gitu, jalanannya tuh sempit. Jadi kalau ada mobil depan kita tuh ya suka tidak suka ya amsyong. Cuma go greennya itu loh, udaranya itu masih bersih lah gitu. Yang kita hirup tuh oksigen gitu, bukan karbon monoksida. Nah kayak gini guys rumah-rumah di perkampungan Karawang Side B ya, menengah ke bawah sih ini ya. Dan mayoritas kan kalau di perkampungan itu mata pencariannya itu petani ya, atau lebih tepatnya buruh tani sih. Jadi kebanyakan itu nggak punya sawah ya, sawah sendiri gitu. Kebanyakan mereka tuh bekerja di apa ya istilahnya ya, di juragan-juragan yang punya sawah gitu. Jadi meskipun Karawang ini petani gitu ataupun lumbung padi, sebetulnya banyak kok yang nggak punya sawah gitu. Bahkan lebih banyak yang jadi buruh tani gitu, yang penghasilannya tuh kan nggak menentu ya, di bawah UMR lah gitu, di bawah UMR Karawang. Makanya tuh warga Karawang tuh sangat jarang atau hampir nggak pernah ya, terutama untuk anak-anak sekolah yang keluaran gitu, jarang sekali atau hampir nggak pernah mereka mengikuti jejak orang tuanya gitu sebagai petani ataupun buruh tani gitu. Makanya warga Karawang itu lebih banyak fokusnya itu mereka tuh mengejarnya PT ya, gaji UMR Karawang lah gitu. Dan nggak salah juga, UMR Karawang kan 5 juta 6 juta sekarang ya, hampir 6 juta gitu per bulan. Dan itu tetap gitu per bulan, sedangkan kalau buruh tani kan nggak tetap ya penghasilannya gitu. Jadi ya mau nggak mau gitu. Dan Karawang itu kan meskipun apa ya banyak pabrik gitu, tapi belum terserap sih. Yang kita baca terakhir itu di Karawang itu penganggurannya ada sekitar 100.000 orang lebih gitu pengangguran di Karawang. Padahal di sini tuh banyak ya pabrik-pabrik kayak otomotif dan juga elektronik, kayak Honda. Di sini juga ada kan pabrik Honda, Toyota ada nggak ya Karawang? Yamaha ada gitu. Belum lagi pabrik elektronik itu di KIIC gitu, di Badam gitu kan. Tapi ya itu dia penyerapan tenaga Karawang yang punya KTP Karawang maksudnya ya. Kayaknya masih banyak yang nganggur juga sih gitu. Entahlah mungkin karena kondisi ekonomi global juga tidak menentu kali ya, sehingga penyerapan warga yang berKTP Karawang kayaknya nggak terserap maksimal gitu kan. Jadi ya lihat nantilah. Oh ini kayaknya ada nih, ada beras nih guys, ada penjual beras. Kita beli beras dulu nih ya. Ada nggak ya yang seliternya tuh 10.000 atau 11.000? Kalau 12.000 kita kemahalan. Kita beli beras dulu nih. Ini lokasi kita ada di Dusun Pasir Onyam ya, Desa Belendung.
Nah, ini toko berasnya berada di depan SD Negeri Belendung 4. Kak, beli beras Kak. 1 liter, 2 liter aja lah. 2 liter yang harganya tuh 11.000 per liter ya. Nah, itu tuh SD Belendung 4. Jadi pokoknya persis ada di depan SD Belendung 4 nih. Toko beras, nggak tahu ada namanya nggak nih. Pokoknya untuk teman-teman yang mau beli beras sama ada barang elektronik juga tuh kayaknya, listrik. Ya kesini aja lah ya. Ini ini kita juga baru nyoba sih. Ya, tuh. Ini kita punya gocap.